Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mengenai boleh nggak menikah itu long distance gitu ya, LDM, long distance marriage. Video ini hanya diperuntukkan bagi kamu yang belum menikah ya, yang udah menikah dan terlanjur long distance, mohon tidak melanjutkan, jangan lanjutkan. Kenapa jangan lanjutkan? Yang udah terjadi ya sudahlah gitu loh. Saya nggak mau video ini kemudian membuat kamu galau, membuat kamu menyalahkan diri, menyalahkan orang lain. Oke, stop, jangan lanjutin. Saya akan berdiam diri sejenak agar kamu pindah channel atau ke video yang lain, oke? Baik, kamu yang melanjutkan video ini berarti yang belum menikah dan sudah ada wacana bakal long distance sama pasangan kamu kelak gitu ya. Nah, saya ingin memberitahu bahwa kalaupun kamu kuat, kalaupun kamu saling percaya, tapi anakmu tidak kuat, anak itu bumbu ayah, bumbu ibu harus cukup. Idealnya setiap hari ketemu, paling enggak setiap malam ada pillow talk, setiap malam bisa ngelihat. Tapi mas, kalau papanya jauh tapi kan yang penting setiap malam video call gitu kan. No, tidak hanya lihat tapi rasa, sentuh. Itu bumbu-bumbu yang kalau udah terlambat nggak bisa disusul, nggak bisa dirapel. Nanti aja mas, papanya cuma 5 tahun kok, 5 tahun kemudian nanti juga akan kembali. Nggak bisa, apalagi 5 tahun di awal, golden age itu lebih nggak bisa lagi. Orang terapi wicara aja tuh 5 tahun di awal harus dikejar di masa-masa balita. Anak nih umur 4 tahun nih belum bisa ngomong, harus dipicu saat itu, nggak bisa gimana nanti. Karena segala syaraf neuron yang berhubungan dengan wicara ya memang harus di usia-usia segitu distimulasi. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu bumbu ayah, bumbu ibu, bumbu kemelekatan, bumbu melihat langsung, bumbu bersentuhan, ya bumbu yang main bareng, itu nggak akan bisa disusul. Saya ngomong belak-belakan karena kamu melanjutkan berarti kamu belum menikah, dan jadi saya boleh belak-belakan ya. Karena kalau saya pernah posting di IG nggak boleh LDM, soalnya namanya suami istri ya hakikatnya ya bareng lah, satu atap lah, ngapain sih kalau menikah tapi jauh-jauh gitu kan. Saya nggak setuju LDM, saya sering posting itu di Instagram. Dan selalu ada yang komen, kami saling percaya kok mas gitu loh. Ya udah silakan saling percaya, saya udah nggak bahas itu lagi. Yang saya bahas soal anak sekarang. Nggak bisa jauh-jauh anak, kasihin anakmu kurang ayah. Fatherless tidak selalu yang ayah jahat, ayah kasar. Tapi ayah nggak hadir juga fatherless gitu ya. Atau ayah ada di rumah, tapi ada kayak nggak ada, kosong gitu. Itu juga fatherless gitu ya. Nah jadi kalau kamu mau menikah dan pasangan kamu bilang, kita kayaknya bakal jauh-jauhan ya gitu. Tanya dulu, kalau cuma sebulan, cuma dinas 2 bulan, oke lah. Tapi kalau ya kita bakal ketemu setahun sekali, ya apapun profesimu saya tidak mendiskreditkan. Tapi saya sekarang lagi berbicara demi kepentingan anak ya. Karena saya banyak menangani orang-orang dewasa yang kosong hampa. Yang ketika ketemu saya itu datang nggak bawa nyawa gitu loh, kosong gitu, hampa gitu, nggak bawa nyawa gitu. Ya, rata-rata tuh parent issue, kalau nggak mama, papa. Antara dua itu saja, nggak ada yang hal besar lainnya yang membuat mereka kosong. Nah, saya dalam rangka mau mencegah nih, supaya berkurang jumlah orang yang seperti itu. Karena nyembuhinnya belum ada teknik yang manjur banget, nggak ada teknik yang mengisi kekosongan hati. Kurang figur ayah, kurang figur ibu. Belum ada teknik di dunia ini yang benar-benar efektif, nggak ada. Paling hanya meringankan beban. Tapi masih kosong, masih. Tapi kosongnya nggak kosong-kosong banget. Lagi pula kalau Anda ke banyak konselor atau ke psikolog, kebanyakan cuma ngajak ngobrol, nggak diterapi. Karena ngobrol tuh nggak nolong, harus diterapi. Nah, terapi untuk penyembuhan kurang figur ayah, kurang figur ibu, di dunia ini setahu saya belum benar-benar yang sekali terapi, wah enak, langsung lega, langsung kayak terisi, nggak bisa. Karena cinta itu, ada cinta-cinta yang nggak bisa diulang. Ada kasih-kasih yang nggak bisa diulang. Memang di masa itu yang harus diterima. Jadi Nona atau Mas yang setelah menikah kamu tahu bakal jauh-jauhan,
saya nggak sarankan sih ya, saya nggak sarankan. Ya namanya juga kerja gimana kan, tapi ya gimana juga anak juga sih perhatikan. Paling nggak kamu ikut tuh, suami kamu kemana ikut gitu kan, anak masih balita bisa ikut, kalau udah SD mungkin masih udah agak terbatas ya. Yang walaupun menurut teori psikologi perkembangan yang saya pelajari, ini bukan teori Dedi, saya belajar di psikologi, ada namanya psikologi perkembangan. Bahwa anak itu butuh kemelekatan sama orang tua sampai akil balik, sampai 16-17. Bersama, bareng, kemelekatan, bonding, itu penting. Nah, itu soal anak ya. Kamu kuat, kamu setia, dia pun setia, tapi anakmu nggak kuat untuk nggak lihat ayahnya sekian lama. Nggak bisa dirapel, sekali ketemu setahun sekali main seharian, nggak bisa dirapel. Sedih-sedihnya pas pulang mau mengadu, Pak, Bu Guru marah sama aku, itu kan hilang, momen itu kan hilang, dia nggak ngadu jadinya. Pasti lagi sakit, yang harusnya papa, oh sakit ya sayang, oh sini papi tiup, sembuh ya sayang, itu kan hilang, nggak bisa dirapel, kamu tiup dengkulnya sehari penuh gitu. Kapan-kapan kamu pulang, nggak bisa gitu. Nona yang belum menikah, Mas yang belum menikah, jangan long distance marriage ya, saya tidak setuju ya. Saya ngomong gini juga nggak egois, karena saya menangani banyak anak, sehingga saya berhak untuk ngomong. Wajah-wajah anak yang pernah ketemu saya itu masih kadang-kadang masih halusinasi tuh. Selewat, oh ini si A, si B, kasihan gitu. Yang saya nggak berhasil tolong. Dengan segala kerendahan hati saya mengakui seorang Deddy Susanto belum pernah mampu menterapi orang yang kurang figur ayah sembuh total. Belum pernah ada. Mendingan saya jujur, ya saya bukan Tuhan kok. Artinya berhubung saya belum pernah menolong orang yang fatherless sembuh total, maka saya gregetan, jangan kejadian lagi kek gitu loh, jangan dong gitu. Jangan LDM dong kalian dong gitu. Mungkin kamu lagi nonton ini, gue beda Mas, kalau gue tuh suami gue pergi gitu karena selingkuh sama kuntilanak. Jadi fatherless juga, gimana dong menyiasatinya? Ya itu sih bisa disiasati ya, pakai pamannya, kakeknya mengayahi dia. Pamannya, kakeknya mengayahi, ajak main gitu. Ya walaupun nggak benar-benar komplit ya. Sekarang saya mau lebih mendalam soal kalian berdua. Tidak ada manusia super setia. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Tidak ada manusia super setia. Tidak ada, menurut saya. Tugas kita tuh menjagai pasangan kita. Nah bagaimana kita bisa menjagai pasangan kalau dia jauh? Menjaga itu tidak hanya, kamu sama siapa? Itu bukan menjagai namanya. Menjaga itu bukan yang video call ketemu sama siapa. Bukan itu menjagai. Menjaga itu menyayangi, dengerin dia curhat, kasih sentuhan pada istri, pada suami, puji, apresiasi, peluk, itu menjagai. Nah, gimana bisa menjagai pasangan kalau dia jauh tuh? Mengapa saya bilang gak ada orang yang super setia? Otak ini menyimpan banyak perbendaharaan, orang-orang yang cool, elegan, ayu gitu loh. Gak ada tampang-tampang selingkuh sama sekali. Pas dia cerita, gue selingkuh Mas, kaget kan saya gitu loh. Karena ini wajah-wajah elegan gitu. Gak mungkin banget lah selingkuh. Gak mungkin gitu. Tiba-tiba bilang dia selingkuh, kaget gitu loh. Jadi selingkuh udah gak mengenal siapa ya. Manusia merek apapun bisa selingkuh sekarang. Jadi gak ada orang yang super setia. Kalaupun pasangan kamu berkomitmen ya, kalaupun dia sayang banget sama kamu tapi jauh kan, dia akan kalah sama orang yang selalu ada untuk dia. Walaupun tiap hari video call gitu ya, one day dia tetap akan kalah sama orang yang bisa langsung kontak sama kamu, dengerin kamu curhat. Dia akan kalah sama orang ini. Jadi pikirkan ya, walaupun kalian berkomitmen, aku pasti setia kok Mas. Karena gak bisa di-uninstall kebutuhan kita untuk disentuh, itu gak bisa di-uninstall tuh. Itu naluriah tuh. Gak bisa di-uninstall dari otak kita program bahwa kita tuh pengen dielus sama pasangan, pengen pelukan rutin dengan pasangan. Tiap pagi pamitan kerja pengen pelukan, cipika-cipiki. Itu gak bisa di-uninstall gitu loh. Mungkin ada yang berkata, gue berhasil meng-uninstallnya Mas, buktinya gue walaupun sama suami serumah tapi gak pernah pengen cipika-cipiki, malah geli gitu, malah gak suka cipika-cipiki gitu. Bukan gak butuh, kamu udah enek sama dia. Tapi sama Japra kamu pengen kan gitu. Jadi gak hilang, cuma kamu gak mau sama dia gitu loh, gak mau terima itu dari dia. Itu gak bisa dibuang itu. Khawatirlah kalau kamu hari ini gak bisa menyayangi pasangan kamu. Kamu harus khawatir tentang hal itu. Jangan ya, istri gue setia. Gak bisa. Kembalikan semua ke hakikatnya. Berumah tangga ya satu atap. Kan gitu. Paling nggak video ini mencegah beberapa orang dari LDM. Sehingga tercegahlah beberapa adik dari fatherless. Sehingga berkurang beban saya. Saya setiap kali dapat klien anak, bukannya saya senang, saya malah beban loh.
Misalkan Mbak Erna kan yang ngatur jadwal, Pak besok ada klien ya anak-anak. Saya langsung beban, aduh jangan deh ya Allah, jangan deh, aduh udah ngebayangin kasihan gitu. Nggak seneng saya terima klien anak, nggak kasihan, udah ngebayang nggak enak gitu loh. Mendingan saya terima orang dewasa deh gitu loh. Nah saya ngurang-ngurangin supaya jangan ada lagi yang fatherless, motherless. Caranya saya bikin video ini. Paling nggak ngurangin 5-6 anak, syukurlah gitu. Jangan kebanyakan anak-anak yang jauh dari papanya gitu. Kebayang ya perasaan seorang anak ya. Dia pulang dari sekolah, lihat yang lain dijemput papanya sesekali. Mungkin nggak sering, cuma sesekali dijemput oleh papanya, temennya. Tapi dia, papa gue nggak pernah bisa jemput gue, cuma setahun sekali. Itu rasanya nggak bisa diungkapkan ya, nggak enak rasanya. Nah, ya pasti ada yang komen, kalau gitu mas kami yang pelayar nggak berhak punya istri dong. Nah ini di luar kendali saya lah ya, saya kan tidak mendiskreditkan profesi apapun. Saya berbicara atas nama kepentingan anak dan keutuhan keluarga. Lagi pula ya, kita udah sama dewasa ya. Laki-laki nggak mungkin seminggu tuh tidak mengeluarkan berudu. Tau nggak berudu apaan? Sperma bentuknya berudu kan, sperma kan? Nah kita sama-sama dewasa. Jadi kalau suami kamu setahun nggak ketemu kamu, udah jadi kodok kali berudunya ya kan? Nah kita nggak bicara pornografi, artinya yang ngebayangin menikah 2 bulan ketemu sekali, serem banget tahu. Nggak sesuai dengan takdirnya bahwa menikah tuh harus bersama ya. Baik demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story tuh ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.